Pemirsa, sebuah pemandangan unik sekaligus bikin haru muncul dari sosok juri sekaligus artis serba bisa, Soimah, yang kali ini terlihat sangat kegiranan saat mengajak Arbilda 7 bersilaturahmi ke kediamannya. Bayangkan, bukan sekadar bertemu di panggung megah dengan lampu sorot dan sorak penonton, tetapi langsung di ruang tamu rumah Soimah yang hangat dan penuh tawa. Lebih mengejutkan lagi, Emai Soimah, ibunda tercinta, langsung memperlakukan Arbil ayaknya putra sendiri. Netizen pun langsung ramai dengan komentar kocak, ada yang bilang, "Wah, Arbil jangan-jangan kalau sering main ke rumah bisa auto jadi anak menantu, tinggal tunggu undangan akad nikah." Ada juga yang nyeletuk, "Hati-hati, nanti Soimah bikin kompetisi baru, Dangdut Akademi Menantu Idaman." Candaan ini memang terdengar gokil, tapi intinya menunjukkan betapa istimewanya sambutan yang diterima Arbil. Dari sisi Arbil sendiri, tentu ini bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan bentuk pengakuan bahwa dirinya berhasil mencuri hati banyak orang, bukan hanya juri, tapi juga keluarga juri. Bisa dibilang, standing ovation yang biasanya hanya terjadi di panggung, kini berubah jadi standing invitation alias undangan spesial masuk rumah juri. Dan tentu saja, Arbil yang biasanya fokus dengan teknik vokal di panggung, kali ini harus fokus dengan sopan santun di meja makan. Netizen bercanda lagi, kalau biasanya Arbil deg-degan nunggu komentar juri, kali ini deg-degan nunggu tambah lauk dari dapur Soimah. Sebuah momen yang tidak hanya menunjukkan ikatan emosional, tetapi juga menambah warna cerita perjalanan Arbil di Dangdut Akademi 7. Kini kita beralih ke panggung kompetisi yang semakin panas pemirsa. Pada babak top 17 yang digelar Rabu 17 September 2025, Grup 2 menjadi sorotan utama karena diisi oleh 5 peserta dengan kemampuan yang sama-sama luar biasa. Dari 5 peserta tersebut, 3 berasal dari Jawa Barat, Sastra dari Cianjur, April dari Cirebon, dan Mila dari Bogor. Mereka kemudian harus berhadapan dengan 2 peserta lain, yakni Tasya dari Tangerang Selatan dan Suci dari Kolaka. Bisa dibilang, ini seperti pertandingan sepak bola derby Jawa Barat tapi versi dangdut, lengkap dengan drama persaingan, strategi, dan tentu saja vokal menggelegar. Persaingan semakin seru karena bukan hanya teknik vokal yang diuji, melainkan juga kemampuan mereka menginterpretasikan lagu sesuai dengan kisah hidup pribadi. Ya, setiap peserta diminta membawakan lagu yang menggambarkan perjalanan hidup mereka sendiri, jadi jangan heran kalau penonton ikut baper, karena dari lirik sampai ekspresi semua terasa begitu nyata. Lucunya, netizen sampai ada yang komentar, kalau grup 2 ini ibarat sinetron, judulnya pasti 3 Jawa Barat melawan dunia. Ada juga yang menambahkan, kalau kalah jangan sedih, bisa langsung daftar jadi penyanyi hajatan, dijamin laris manis. Namun, di balik canda tawa itu, kompetisi tetaplah kompetisi. Dari 5 peserta, hanya 4 yang bisa bertahan. Deg-degan, sudah pasti. Bahkan ada penonton yang bilang, nonton babak result ini lebih bikin jantung copot daripada nungguin gajian tanggal tua. Dengan suasana penuh ketegangan seperti ini, Grup 2 benar-benar jadi panggung roller coaster emosi dari harapan, tawa, hingga ketakutan siapa yang harus pulang malam itu. Sebelum tampil solo, para peserta dari grup 2 ini ternyata lebih dulu dipaksa menunjukkan kekompakan mereka lewat penampilan kolaborasi. Nah, disinilah mulai terlihat bagaimana chemistry antar peserta diuji bukan hanya soal suara, tapi juga soal keserasian panggung. Tasya dan April tampil berdua dengan membawakan lagu legendaris Bukan Tak Mampu, milik Mirnawati. Duet ini bisa dibilang seperti pasangan duet yang udah janjian latihan bareng dari seminggu sebelumnya, lengkap dengan gaya saling pandang yang bikin penonton baper. Sementara di sisi lain ada trio maut, Sastra, Mila, dan Suci, yang membawakan lagu Bukan Yang Kupinta milik Rita Sugiarto. Kalau biasanya trio identik dengan boy band atau girl band, kali ini mereka menjelma jadi Dangdut Avengers yang masing-masing punya kekuatan vokal sendiri. Lucunya, netizen langsung heboh di kolom komentar. Ada yang bilang kalau ini
beneran Avengers, Sastra pasti jadi Captain Vokal, Mila jadi Iron High Note, dan Suci jadi Black Widow cengkok. Kreatif banget kan? Penampilan kolaborasi ini memang jadi pemanasan yang tidak bisa dianggap remeh. Karena selain bikin penonton terhibur, juri juga jadi bisa menilai seberapa fleksibel peserta saat harus berbagi spotlight. Dan benar aja, beberapa momen kocak pun terjadi di atas panggung. Misalnya saat nada mereka hampir tabrakan, tapi tetap bisa diselamatkan dengan improvisasi cengkok dangdut khas. Penonton di studio sampai ada yang nyeletuk. Wah, ini sih kalau tampil di hajatan, sound systemnya bisa langsung panas kayak kompor gas. Intinya, kolaborasi ini bukan hanya pemanasan, tapi juga jadi ajang unjuk gigi bahwa masing-masing peserta siap all out, baik ketika tampil solo maupun saat berbagi panggung. Setelah kolaborasi yang cukup bikin suasana panas, giliran penampilan solo dibuka oleh Sastra, peserta asal Cianjur. Lagu yang dipilihnya adalah Kehilangan Tongkat, ciptaan sang legenda Rhoma Irama. Dari awal naik panggung, Sastra terlihat percaya diri dengan busana khas dangdut yang glamor tapi tetap sopan. Saat ia mulai melantunkan bait pertama, suasana studio langsung berubah hening. Semua penonton menunggu apakah Sastra bisa mengeksekusi lagu legendaris ini dengan baik, dan hasilnya lumayan memuaskan meski ada beberapa nada yang sedikit goyah, tapi kemampuan Sastra dalam membawakan lagu penuh makna itu tetap berhasil memikat hati juri. Bahkan dua di antaranya langsung memberikan standing ovation. Netizen pun langsung ikut memberikan reaksi kocak. Ada yang bilang, untung lagunya Kehilangan Tongkat, kalau kehilangan santal bisa repot cari ke musola. Ada juga yang komentar, Sastra ini kalau terus diasah bisa jadi penyanyi dangdut syariah karena tiap kali nyanyi auranya khusyuh banget. Penampilannya memang tidak sempurna, tapi justru itulah yang membuatnya manusiawi dan dekat dengan penonton. Ada rasa perjuangan yang terlihat jelas ketika ia mengerahkan semua energi untuk menyelesaikan lagu dengan penuh penghayatan. Beberapa penonton bahkan mengaku ikut terhanyut, terutama ketika bagian ref dilantunkan dengan penuh tenaga. Kalau diibaratkan, penampilan Sastra ini seperti nasi goreng di warung pojokan. Mungkin tampilannya sederhana, tapi rasanya bikin ketagihan dan tetap membuat orang balik lagi untuk mendengar. Intinya, Sastra berhasil membuka solo performance dengan cukup baik, meski PR untuk meningkatkan konsistensi masih sangat besar. Setelah Sastra membuka penampilan solo, giliran April dari Cirebon tampil membawakan lagu legendaris Gelandangan karya Rhoma Irama. Begitu April naik ke panggung, suasana langsung terasa berbeda. Dengan dandanan yang elegan namun tetap sederhana, ia berhasil mencuri perhatian sejak awal. Ketika bait pertama dinyanyikan, penonton terlihat mulai terbawa suasana. Ada yang ikut mengangguk-anggukan kepala, ada pula yang tersenyum simpul karena lirik lagu ini memang relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Dan benar saja, April membawakannya dengan penuh penghayatan, membuat lagu yang sebenarnya syarat makna sosial ini jadi semakin menyentuh. Juri pun tidak bisa menahan apresiasinya. 2 standing ovation langsung diberikan. Bahkan salah satu juri sempat berkomentar, April punya karakter suara yang unik, bisa menghidupkan lagu lama dengan rasa baru. Netizen di media sosial langsung ramai dengan komentar kocak. Ada yang bilang, kalau April nyanyi gelandangan, kita semua yang masih nunggu gajian tanggal tua ikut merasa jadi korban kehidupan. Ada juga yang bercanda, April ini kalau nyanyi di pinggir jalan bisa bikin macet karena orang-orang berhenti ikut nyanyi. Penampilannya memang memukau, meski tidak sempurna 100%, tapi jelas ada aura bintang yang memancar dari dirinya. April berhasil membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar peserta, tapi calon artis dangdut masa depan. Kalau kata netizen lain, suara April ini kayak es teh manis, sederhana tapi bikin nagih, apalagi kalau diminum siang-siang pas panas. Penampilan April pun menambah ketat persaingan di grup 2, karena setiap peserta tampaknya tidak ingin kalah bersinar di panggung. Setelah April yang tampil cukup memukau, panggung semakin panas dengan hadirnya Mila dari Bogor. Ia membawakan lagu populer Anggur Merah ciptaan Meggy Z. Sejak awal, aura panggung Mila sudah terasa berbeda, energik, penuh percaya diri, dan langsung memikat penonton dengan senyum manisnya. Begitu musik mengalun, Mila melantunkan bait demi bait dengan suara yang tegas sekaligus penuh penghayatan. Dan hasilnya luar biasa. Mila berhasil meraih 3 standing ovation sekaligus
sekaligus dari juri, sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa kuatnya penampilan malam itu. Salah satu juri bahkan sempat berkomentar, Mila punya kontrol vokal yang sangat baik, ditambah penguasaan panggung yang membuat lagu ini hidup kembali. Tentu saja, netizen pun tidak tinggal diam. Media sosial langsung dibanjiri komentar lucu. Ada yang bilang, Mila nyanyi anggur merah bikin kita merasa ikut mabuk kepayang, padahal yang diminum cuma teh botol. Ada juga yang bercanda, kalau Mila jadi penyanyi hajatan, pengantinnya bisa kalah populer karena semua tamu fokus ke panggung. Memang begitulah kekuatan Mila, dia mampu menghadirkan energi positif yang menular ke seluruh ruangan. Bahkan ada penonton yang nyeletuk, Mila ini kalau jadi minuman, pasti minuman berenergi, karena bikin kita melek semalaman. Tidak bisa dipungkiri, Mila sukses menjadikan lagunya sebagai salah satu penampilan terbaik malam itu. Dengan kualitas suara yang stabil, penjiwaan mendalam, serta karisma yang menawan, Mila kini jelas menjadi salah satu kandidat kuat untuk melaju lebih jauh di Dangdut Akademi 7. Setelah Mila bikin heboh dengan 3 standing ovation, giliran Tasya dari Tangerang Selatan naik ke panggung. Lagu yang dipilihnya adalah Bulan Separuh milik Lilis Karlina, sebuah lagu yang cukup menantang karena butuh penguasaan cengkok dan energi penuh. Begitu Tasya melantunkan nada pembuka, suasana studio langsung bergemuruh. Ia tampil dengan busana glamor, tapi tetap menampilkan sisi kalem khasnya. Yang bikin spesial, Tasya benar-benar mampu menguasai panggung seolah-olah itu adalah konser pribadinya. Hasilnya, 3 standing ovation pun diberikan oleh para juri, tanda bahwa penampilannya memang luar biasa. Komentar juri pun beragam. Ada yang menyebutkan bahwa Tasya punya suara yang lentur dan emosional, sementara yang lain menilai bahwa penguasaan panggungnya sudah sekelas profesional. Nah, di balik semua itu, netizen tentu saja tidak bisa diam. Ada yang nyeletuk, kalau ini bulan separuh, berarti Tasya tinggal tunggu bulan purnama biar makin sempurna. Ada juga yang bercanda, Tasya ini kalau nyanyi di komplek, bulan di langit bisa ikut turun buat jadi penonton. Penonton di studio bahkan tampak ikut bergoyang mengikuti irama. Suasana jadi meriah, layaknya pesta rakyat. Lucunya, ada penonton yang bilang kalau Tasya nyanyi Bulan Separuh pas bulan puasa bisa bikin orang batal puasa gara-gara terlalu semangat goyang. Terlepas dari semua canda, penampilan Tasya malam itu membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar peserta pelengkap, melainkan salah satu kontestan yang benar-benar bisa bersaing untuk merebut posisi teratas di Dangdut Akademi 7. Ia tidak hanya menghadirkan vokal yang kuat, tapi juga karisma panggung yang bikin semua mata tertuju padanya. Sebagai peserta terakhir yang tampil, Suci dari Kolaka tentu punya beban tersendiri. Bayangkan, harus tampil setelah 4 penampilan yang masing-masing sudah bikin gempar panggung, jelas bukan hal mudah. Namun, Suci tidak gentar. Ia membawakan lagu Mati Aku milik Rita Sugiarto dengan penuh semangat. Dari awal, Suci terlihat totalitas, gestur tubuhnya, ekspresi wajah, hingga suara lantangnya membuat semua orang di studio menoleh. Meski ada sedikit goyangan nada di beberapa bagian, penampilannya tetap menuai pujian. 2 standing ovation berhasil diraihnya, sebuah pencapaian yang menunjukkan bahwa dirinya punya daya tarik tersendiri. Salah satu juri bahkan berkata, Suci punya karakter suara yang unik, hanya tinggal sedikit polesan agar lebih matang. Netizen di media sosial pun langsung ramai. Ada yang komentar, kalau judul lagunya Mati Aku, penonton malah jadi Hidup Aku, gara-gara semangat nonton. Ada juga yang bercanda, Suci ini kalau nyanyi di pasar malam, wah komedi putar bisa berhenti sendiri karena semua penonton pindah nonton ke panggung dangdut. Penampilan Suci memang bukan yang paling sempurna malam itu, tapi jelas ada potensi besar dalam dirinya. Bahkan, penonton di studio banyak yang memberi dukungan penuh. Sorak-sorai terdengar lebih riuh ketika Suci selesai tampil. Bisa dibilang, Suci berhasil menutup panggung malam itu dengan energi yang cukup kuat, membuat kompetisi semakin sulit ditebak. Kalau kata salah satu penonton, Suci ini ibarat cabai rawit, kecil tapi pedas, bisa bikin saingan keringatan. Penutup yang cukup manis dan membuat semua orang penasaran dengan hasil result yang akan diumumkan setelahnya.
Nah, pemirsa, tibalah kita di momen paling menebarkan, result show. Semua peserta dari grup 2 berdiri di atas panggung dengan wajah yang tegang, seolah-olah lagi menunggu pengumuman juara arisan RT. Penonton di studio juga ikut menahan napas, bahkan ada yang bilang, deg-degan nonton result ini lebih bikin keringat dingin daripada nungguin saldo e-wallet masuk. Juri pun memberikan komentar terakhir sebelum hasil diumumkan, menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua peserta malam itu. Suasana semakin panas ketika lampu panggung mulai meredup, musik dramatis diputar, dan nama peserta yang aman disebut satu persatu. Tepuk tangan penonton bergemuruh setiap kali nama diumumkan selamat. Namun, tentu saja ada satu kursi kosong yang harus ditinggalkan. Dari 5 peserta luar biasa itu, akhirnya satu nama harus rela mengakhiri perjalanannya di Dangdut Akademi 7. Dan seperti biasa, air mata pun tak bisa dibendung. Ada peserta yang menangis karena bahagia selamat, ada juga yang menangis karena harus pamit. Netizen di medsos pun langsung bikin meme. Ada yang menulis, kenapa sih result show ini kayak sinetron azab, bikin hati ketarik-tarik. Ada juga yang komentar, kalau bisa sih jangan ada yang pulang, bikin aja semua jadi boy band dangdut kan lebih seru. Namun aturan tetaplah aturan dan persaingan memang harus menyisakan yang terkuat. Result show malam itu benar-benar menjadi momen yang bikin semua orang sadar bahwa perjalanan di panggung dangdut ini bukan sekedar soal suara, tapi juga soal mental, daya tahan, dan tentu saja sedikit keberuntungan. Pemirsa, dari rangkaian penampilan grup 2 di babak top 17 Dangdut Akademi 7 ini, kita bisa melihat betapa ketatnya persaingan. 5 peserta tampil dengan kekuatan masing-masing, menghadirkan energi yang luar biasa. Dari sastra yang penuh penghayatan, April yang menyentuh hati, Mila yang memukau, Tasya yang energik, hingga Suci yang berani menutup malam dengan percaya diri. Semua punya keunggulan, semua punya cerita. Kompetisi ini jelas bukan hanya soal siapa yang tersenggol dan siapa yang bertahan, tapi juga soal bagaimana musik dangdut mampu menyatukan semua orang, dari berbagai daerah, latar belakang, hingga karakter yang berbeda. Lucunya, penonton selalu menemukan cara untuk membuat suasana tetap ringan. Ada yang bercanda, kalau semua peserta ini dikumpulin jadi satu grup, namanya cocok banget, Dangdut Avengers. Ada juga yang bilang, jangan-jangan setelah acara ini selesai, juri bisa buka bisnis catering bareng peserta karena chemistry mereka udah kayak keluarga. Yang jelas, Dangdut Akademi 7 malam itu sukses menghadirkan hiburan sekaligus drama emosional yang bikin penonton betah sampai akhir. Kompetisi boleh panas, tapi tawa dan canda tetap jadi bumbu penyedap. Dan tentu saja, perjalanan ini belum selesai karena masih banyak babak menegangkan berikutnya yang menunggu. Kalau kata salah satu netizen, DA7 ini kayak drama Korea, tiap episode bikin penasaran, tapi yang main bukan opa-opa, melainkan jagoan cengkok dari seluruh Indonesia. Dengan begitu, kita tinggal menunggu kejutan berikutnya, siapa lagi yang akan bersinar dan siapa yang harus rela angkat koper.